jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma huwa adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Hafiz, ibu-ibu bil khusus Sohibatul Bait, Ibu Partini sekeluarga besar. Insya Allah keluarga beliau diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi aku ya jane sebenarnya pengen diundang neng Blitang kono lho. Ya jas sekali-kali yasinan neng Blitang kono piye Bu? Gelem ora Bu? Gelem. Dadi neng Blitang ben ngerti suasana neng Blitange Mbah Partini kaya apa. Sekali-kali ngundang ke sana, nanti kita nyewa mobil gampang. Iya. Nah, mobil Bu ini rado. Bu Erni ada Bu Erni ini? Oh, enggak ada. Aduh. Jadi sekali-kali ini jamaah dari mana? Jamaah dari Al-Hafiz. Kan gitu. Berarti wong kono ngomong, berarti Mbah Partini ki rono ki enek jamaah. Ngono lho. Meskipun jarang berangkat. Sing penting melok jamaah. Ngono lho Bu. Oh, ngono ya. Oh. Jadi Mbak Lanang ya merono. Oh, alah. Tapi bar kuwi ora merono meneh ngono. Penake dhewe. Baik, Ibu Imam Ali karramallahu wajah pernah mengatakan di dalam sebuah athar, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Kata Imam Ali, Ibu denger, dunia itu halalnya dihisab, haramnya di iqab. Iqab itu kalau bahasa kita dihukum, dikasih hukuman. Maksudnya dunia halalnya apa? Dunia ini isinya hal-hal yang baik, nikmat. Jenengan punya mobil, mobilnya halal, dihisab. Jenengan punya rumah, hasil yang halal, dihisab. Jenengan punya sawah, sawah hasil yang halal, dihisab. Dihisab itu diapain toh? Ditanya, dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kalau yang halal ditanya, kalau yang haram disiksa langsung. Misal nih, bangun rumah karena SDSB, misal. Tahu SDSB Bu? Tahu Bi. Sumbangan dermawan sosial berhadiah. Itu di zaman tahun 80-an. Kalau yang hidup seusia saya pasti ngerti SDSB. Itu zamannya Soeharto. Hah? Oh, rasing nomor kan lo Bu. Udah nomor SDSB masa nggak kenal toh. Kalau sekarang apa? Togel. Nah, sama itu nah. Tapi dulu dikoordinir oleh negara. Negara melegalkan, tahu melegalkan. Sepak bola didukung oleh SDSB. Dulu sepak bola didukung SDSB.
Gitu. Bulu tangkis ini, pertandingan bulu tangkis ini disponsori oleh SDSB. Judi hal haram tapi resmi di Indonesia waktu itu. Akhirnya ulama berontak, habis. Setelah habis timbullah togel. Jenengan bangun rumah, jenengan beli kendaraan, hasil SDSB, hasil togel, itu nanti akan jadi siksa. Kalau dapat togel rezeki. Kalau dapat togel rezeki, lanjutlah. Kalau itu dianggap rezeki. Rezeki itu ada dua, rezeki yang halal, rezeki yang haram. Yang halal ditanya, yang haram disiksa. Jelas itu. Nggak ditanya lagi, maksudnya begitu loh kalau yang halal, yang haram. Itu. Nah, sebenarnya Ibu, Imam Ali ngomong begini ini bukan kemudian dia bicara tentang bagaimana dosanya, bagaimana nanti ditanyanya, bagaimana nanti disiksanya. Enggak. Sebenarnya silahkan aja ditanya. Yang penting kita halal, silahkan ditanya. Asalkan kita Ibu mensedekahkan, membelanjakan apa yang kita dapatkan itu di jalan Allah. Ditanya nggak apa-apa. Jenengan belanja di Indomaret, misal nih, sambil belanja ngutit, tahu ngutit? Maling diskantongi, ngentit. Yang halal tadi apa? Dihitung nggak sampean? Yang belanja beneran dihitung nggak? Dihitung. Berapa habisnya? Yang ngentit? Tidak. Ketahuan, ada CCTV. Langsung digeret sampean. Nggak ditanya lagi, langsung dipukul mungkin, langsung dikasihkan dalam penjara mungkin. Seperti itu, Bu. Jenengan orang kaya belanja ke Indomaret sampai habis 10 juta misal nih, di kasir lama nggak? Lama. Kalau orang miskin di kasir sebentar nggak? Sebentar. Yang dibeli hanya aqua, es krim 5.000, sebentar, cik cik selesai. Begitu dunia, Bu, terhadap harta ini. Dulu ada di masa-masa Khalifah Umar bin Khattab, insya Allah, ada seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Dari 60 sahabat dijamin masuk surga termasuk Abdurrahman bin Auf. Ini saudagar kaya raya. Kekayaannya tidak terhitung. Terbukti saat itu ada huru-hara, dianggap oleh penduduk Madinah adalah huru-hara. Kenapa huru-hara? Karena ketika itu mengepul, kayak ada mau perang, ada debu yang mengepul ke atas. Biasanya dari kota itu kelihatan itu ada kuda yang berkuda. Satu kuda aja udah ada bekasnya yang mengepul, kayak apa itu namanya? Kayak debu yang mengepul itu. Ini banyak banget kayak tentara ini. Tetapi laporan dari Telik Sandi terhadap Khalifah bukan. Itu bukan pasukan yang mau menghancurkan Madinah, yang mau menyerang Madinah. Tapi itu adalah kekayaan Abdurrahman bin Auf yang dipindahkan dari gudang yang satu ke gudang yang satunya. Memakai kuda 700 ekor. Di atas kuda itu ditumpangi harta milik Abdurrahman bin Auf. Di belakangnya ada 1.500 onta. Di atas onta masing-masing ditumpangi atau diletakkan kekayaan Abdurrahman bin Auf. Makanya dari kota Madinah kelihatan betul, wow, luar biasa, ini kayak mau perang gitu. Lalu Sayyidatuna Aisyah, Ibu, ketika itu ngomong sama sahabat yang melihat itu, Ra'aitu wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul bersabda,
anna Abdurrahman yadkhulul jannata habwan. Sesungguhnya nanti di akhirat Abdurrahman bin Auf ini masuk surga dengan merangkak, Ibu. Kenapa merangkak? Saking lamanya hisab. Kenapa lama? Karena hartanya banyak. Orang yang hartanya banyak dihisab lama, ini sahabat Rasul dijamin masuk surga pun masih dihisab. Hartanya halal semua, itu terakhir masuk surga. Dengar begitu gemetar, karena yang disampaikan Aisyah juga disampaikan oleh salah seorang sahabat kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf sedih, dia sedih. Di tengah-tengah kesedihannya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak mau prediksi Rasul akan terjadi pada diri saya. Ya Allah, miskinkan aku. Dia minta miskin. Sampean pernah ndonga miskin? Dongane akeh duit, akeh murah rezekinya, apa nih, usahane lancar, apa meneh, buka warung nasinya lancar, laris, apalagi buka pecelnya habis terus. Doanya kan begitu. Nggak pernah doanya minta miskin. Ini Abdurrahman bin Auf minta miskin. Kenapa? Dia nggak ingin prediksi Rasul itu terjadi pada dirinya. Nah, begitu ada pengumuman perang, dan sebelumnya juga dalam riwayat pernah satu perang itu biaya separuhnya ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Bahkan sepeninggal Rasulullah, istri-istri Rasulullah hidupnya ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Karena Pak Rasul nggak ninggalin harta, istrinya ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf seluruhnya, saking kayanya. Tapi dia pengen miskin. Kenapa pengen miskin? Karena dia nggak ingin hisabnya terlalu panjang, hingga akhirnya dia terlambat dan terakhir masuk surga. Akhirnya ada pengumuman perang, disebut perang Tabuk. Perang Tabuk ini sampai 4 bulan, yang mengakibatkan seluruh penduduk Madinah rata-rata yang laki-laki itu pergi ke perang, hingga tidak ngurusi tanaman kurmanya. Harusnya 2 bulan yang lalu dia harus dipanen, karena ngurusi perang tidak dipanen, hingga akhirnya busuk di tangkai. Seluruh penghuni Madinah, penduduknya punya kebun kurma, dan semua kebun kurmanya busuk di tangkai. Akhirnya nggak ada yang beli, nggak ada pedagang yang datang, nggak ada tengkulak yang datang. Mbah Partini nggak datang ke sana, pedagang nggak ada yang datang, pokoknya nggak ada, semuanya akan bangkrut. Dalam diri Abdurrahman bin Auf, ibu pengen bangkrut tadi, seluruh asetnya dijual, seluruh kekayaannya dijual, dijadikan duit, dan untuk membeli kurma busuknya ke para sahabat. Agar apa? Agar bangkrut, agar tidak kaya lagi. Niatnya itu dia, Bu. Jadi seluruh yang ada di Madinah, kurmanya yang busuk tadi dibeli. Seneng apa seneng penduduk Madinah? Seneng. Wong ada yang nampung meskipun busuk, akhirnya tidak rugi. Jenengan panen apa, misal panen kates, padahal sudah busuk tapi laku. Seneng apa seneng? Seneng. Seperti itu yang terjadi ketika itu. Dikumpulkanlah, dimasukkan ke gudang-gudang oleh Abdurrahman bin Auf ini, ke gudang sana, gudang sana, pokoknya gudangnya penuh dengan kurma busuk. Niatnya agar bangkrut, habis sudah uangnya untuk beli kurma busuk. Nggak lama kemudian ada utusan dari Raja Persia. Raja Persia itu penduduknya terjangkit penyakit gatal, yang diprediksi oleh dokter ketika itu akan sembuh kalau makan kurma busuk. Nah, akhirnya apa? Si utusan raja ini nemuin Abdurrahman bin Auf, karena terdengar ada saudagar yang menimbun kurma busuk.
Begitu menemui, hai Abdurrahman bin Auf, rajaku mengutus aku untuk membeli kurma busukmu. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Gak usah beli, ambillah. Ambil semua, gak usah beli. Tapi apa yang terjadi? Si utusan raja ini ngomong, aku diutus bukan untuk meminta, hai Abdurrahman bin Auf, karena ini untuk rakyat kami biar sehat. Jadi kata raja, kalau ketemu kurma busuk, sudah, belilah 10 kali lipat dari harga dia beli. Bayangkan tuh. Pengen bangkrut malah tambah sugih. Kenapa? Karena memang sedekahnya luar biasa. Intinya ibu, ya jenengan gak usah bayangkan itu, ini cerita motivasi agar jenengan jangan eman-eman bersedekah. Jenengan tiap hari sudah bersedekah, setiap Jumat ya bu ya, nggak apa-apa, 2.000 nggak apa-apa. Dapat nggak pahala? Dapat. Sudah 2 meter persegi ya bu ya. Hari ini dapat berapa? 63, itu seperempatnya. Ya seperempatnya. Alhamdulillah, seperti itu bu. Dan ingat ibu, bahwa sedekah itu bukan banyaknya, tapi bukan ikhlasnya, tapi bukan niatnya, tapi ridhonya, bukan. Sulitnya mengeluarkan, itu sulitnya melakukan. Mbak Nir sedekah 500.000, kecil apa kecil? Kecil. Saya sedekah 500.000 besar nggak? Besar. Gini aja, nggak usah dibayangkan ya. Misal Mbak Sari ini punya uang 1 miliar, misal. Misal. Iya. Sedekahnya ada masjid yang didirikan, dia berinfak 100 juta. Banyak nggak? Ketua panitia, woi banyak nih yang 100 juta. Ucuk. Misal nih, Mbak Linda punya uangnya cuman 100.000. Di rumah itu cuman 100.000. Nyumbang 50.000. Kalau dihitung oleh panitia besar mana? Besar 100 juta apa 50.000? 100 juta, tapi di mata Allah besar 50.000. Kenapa? Sulit melakukan, wong punya 100.000 nyumbangnya 50.000. 1 miliar nyumbangnya 100 juta, harusnya berapa? 500 juta, baru seimbang dengan 50. Al-ujratu biqadril masyaqqah. Yang namanya balasan itu tergantung seberapa sulit melakukan, gitu loh. Jenengan capek banget, mau sholat subuh itu males banget, tapi jenengan masih sholat subuh, itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak capek dan tidak males. Itu bu. Jenengan sulit karena besok harus jualan, harus bangun malam, harus tidurnya agak larut jam 12 karena nyiapin untuk besok jualan. Tidurnya akhirnya sebentar, kok masih jamaah di masjid. Itu pahalanya lebih dahsyat dibandingkan dengan orang yang tidurnya jam 8 sore sudah tidur. Kenapa? Karena sulitnya melakukan. Jenengan punya yang satu, Mbak Linda punya suami yang sabar, misal sabar banget. Mbak Sari ini punya suami yang galak. Sabarnya Mbak Linda itu nggak sebanding dengan sabarnya Mbak Sari. Pahalanya lebih besar Mbak Sari. Makanya bersyukur kalau punya suami agak-agak nakal, agak-agak cerewet. Itu apa? Menguji kesabaran. Pahalanya besar. Itu.